Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu menahan 2 tersangka dugaan korupsi kredit Iasa Gria tahun 2015-2020 yang merugikan keuangan negara sebesar 4 miliar rupiah lebih. Usai menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari tim penyidik, akhirnya tim JPU Pitsus Kejari Bengkulu menyatakan berkas para tersangka lengkap atau P21. Sementara setelah dinyatakan sehat oleh tim medis, kedua orang tersangka dugaan korupsi KYG tahun 2015-2020 masing-masing berinisial DU dan ZU selaku mantan brand manager salah satu bank milik pemerintah di Kota Bengkulu dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Malabro. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Niwayan Sinariati mengatakan penahanan terhadap kedua tersangka adalah untuk memperlancar proses penuntutan dan menghindari para tersangka menghilangkan barang bukti. Kedua tersangka dijerat pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1, huruf B ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka kita lakukan tahap 2. Nah, terhadap mereka ini berdua ini bahwa merekayasa yang kita lakukan dari sisi hasil pemeriksaan mereka ini merekayasa dokumen sehingga terjadinya suatu tidak sama dengan perjanjian kerjasama. Di samping itu juga daftar usulan peminat konsumen. Nah, sehingga pada kesempatan ini di mana juga lahan itu merupakan agunan pokok tidak dalam satu hamparan sehingga terjadinya engage terhadap tanah tersebut, begitu juga sehingga menimbulkan sesuatu. Diketahui kasus tersebut berawal saat pemberian bantuan permodalan melalui KYG, salah satu perbankan milik pemerintah kepada PT Rizky Pabitei pada 2015-2020 dengan total bantuan mencapai 10 miliar rupiah. Namun diduga ada KKN dalam pemberian bantuan permodalan KYG pada PT Rizky Pabitei yang kemudian menggunakan kucuran dana untuk membuat puluhan unit rumah di salah satu kelurahan di Bengkulu dengan lahan di atas 5 hektar. Kemudian dalam perjalanannya, kredit KYG tersebut dinyatakan kolektibilitas 5, kol 5, atau macet dan lahan 5 hektar tersebut diduga dijual pengembang ke pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga 4 miliar rupiah lebih. Sementara hingga proses penahanan kedua tersangka, tidak ada itikat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus tersebut. Agus Topo, TVRI Bengkulu, melaporkan.